Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan. Sebelum memulai program ini, saya akan mempersembahkan sebuah puisi yang berjudul Jeritan Penderita AIDS, karya dari Carolina. Selamat menyaksikan. Jeritan Penderita AIDS, karya Carolina. Langit menutup dirinya dengan kegelapan. Cakrawala tampak diam tak berpesan. Hari seolah-olah bungkam akan sirnarnya. Dan malam mengoyakkan wajahnya dariku. Inikah ajaran untukku? Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka, sebab pinggangku penuh radang. Kekuatanku hilang dan aku merintih. Hidupku hanya tinggal menunggu detik. Cahaya menatapku pun lenyap dariku. Begitu hampa, tertusuk di balik kutu. Mengapa batinku tak bersua oleh ponis sirena yang bergema, AIDS, 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 dan AIDS, yang menyabit mentari yang tak tersisa. Rasaku ingin dicintai. Berkelana mengejar masa depanku, berniat menggapai impianku, bertekad mengejar cita-citaku. Tapi sekarang aku sudah berbeda. Aku tidak seperti dulu lagi. Berambisi mengejar cita-cita. Hilang sudah semuanya karena HIV, karena AIDS. Tuhan, pintaku hanya satu. Sadarkanlah saudara-saudaraku dan teman-temanku untuk menjauhi HIV dan AIDS. Bagiku, HIV atau AIDS adalah monster pembunuh nomor satu. Tuhan, biarlah saudara dan teman-temanku tumbuh dan berkembang dengan senyuman. Senyuman yang membawa kebahagiaan demi cita dan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan di Tapin TV tentunya. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Nah, kita akan langsung aja bertanya-tanya dengan narasumber kita. Nah, narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan of Ginsos, Magister Manajemen. Halo Bapak, selamat siang. Halo Irsad, Iya. selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, sehat walafiat. Nggih. Pemirsa, sebelum kita mulai ada sebuah pantun dari ulun. Di Kalimantan ada bekantan. Di Kalimantan pun ada pohon paikat. Ulun Dr. Milhan senang bertemu pian-pian dalam acara Bincang Santai Sehat. Itulah tadi pantun dari Bapak Milhan, ternyata unik sekali ya. Oke, sudah menyapa para pemirsa yang ada di rumah nih tentunya. Oke, kali ini kita akan mengangkat tema kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Kesehatan reproduksi merupakan masalah yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian terutama di kalangan remaja nih. Nah, terutama pada
remaja putri ini khususnya karena pada saat menstruasi. Oke, kita akan langsung bertanya-tanya dengan narasumber kita secara langsung ya. Oke dok, kita akan bertanya nih dok. Menurut apa sih dok reproduksi itu sendiri sih dok sebenarnya? Kesehatan ya Pak, atau gimana? Kesehatan reproduksi dok. Iya. Apa itu? Kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi di mana tidak terganggunya keadaan fisik, kemudian psikologis atau batin, kemudian juga keadaan sosial dalam hal-hal yang berkaitan dengan organ reproduksi. Organ reproduksi itu mulai dari alat kelamin luar sampai alat kelamin dalam, dan juga fungsi reproduksinya. Fungsi reproduksi itu di mana mulai dari menstruasi pada wanita, kemudian dia bisa hamil, melahirkan nifas, dan juga pada laki-laki fungsi kesehatan reproduksi di mana dia mampu membuahi sehingga menghasilkan keturunan, seperti itu juga. Itu yang perlu dijaga kesehatannya. Jadi kesehatan secara fisiknya, psikisnya, dan sosialnya. Jadi perlu dijaga juga ya dok ya, psikisnya dari juga fisiknya juga ya dok ya, seperti itu. Kemudian dok, apa aja sih yang kita dapat mengetahui gitu reproduksi pria ataupun wanita gitu dok? Seperti apa gitu? Ya, memang di kalangan kita kadang terkesan tabu ya, tetapi ini perlu diketahui juga oleh kita semua bahwa di mana banyak kehamilan di luar nikah, di mana banyak kehamilan pada usia dini, akibat ketidaktahuan tentang kesehatan reproduksi ini. Jadi kita perlu tahu organ-organ reproduksi mulai dari dia alat kelamin luar sampai dia alat kelamin dalam, dan jangan sampai ini disalahgunakan di luar, artinya sebelum waktunya. Mungkin jangan sampai unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi aborsi yang bisa mengakibatkan kematian pada wanita, jangan sampai juga terjadi infeksi menular seksual, kemudian juga infeksi kelamin, sehingga yang berakibat ketidakbaikan kepada pria dan wanita tersebut. Iya. Jadi seperti itu ya dok ya, kalau misalkan yang tadi untuk menjaga juga agar tidak ada infeksi yang menular juga ya dok ya, untuk yang reproduksi. Kemudian dok, untuk yang kesehatan seksual itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, kesehatan seksual adalah juga kondisi fisik, psikis, dan sosialnya dalam hal dia menjalani kehidupan seksualnya. Jadi artinya kesehatan seksual itu dia dalam menjalani kehidupan sosialnya itu tidak terganggu. Artinya dia bisa hubungan dengan pasangan yang sah, kemudian dia juga tidak melakukan artinya katakanlah bahasa kasarnya itu selingkuh dengan bukan pasangannya, kemudian dia juga kesehatan alat reproduksinya sehat, tidak ada penyakit pada organ seksualnya. Nah itu juga itu yang dimaksud dengan kesehatan seksual, termasuk dia bisa menikmati hubungan seksual itu dalam kondisi yang sah gitu, seperti itu. Berarti tentunya kalau kita kesehatan seksual itu juga ya dok ya, misalkan pasangan kita ini tidak sudah sah dinyatakan, ibaratnya itu pasti membantu juga ya dok ya, ibaratnya mood untuk yang melakukan kesehatan seksual tadi ya dok ya. Oh seperti itu. Itu kalau tidak sah kan kata orang ya, orang saya juga nggak tahu. Kata orang kalau tidak sah kan juga takut, buru-buru dan sebagainya, kan jadi tidak menikmati. Oh iya, benar-benar sih dok ya. Kata orang. Iya sih, benar juga sih dok. Kalau menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa sih dok sebenarnya sih dok? Menjaga kesehatannya? Ya menjaganya dengan memeliharanya secara fungsi reproduksi. Jadi kalau dia fungsi reproduksi, contoh kayak misalnya
ada gangguan pada wanita, gangguan menstruasi dia segera berobat. Ada gangguan infeksi di alat kelamin, misalnya panas, gatal, keputihan, jadi segera berobat. Itu kan juga salah satu. Juga menjaganya dengan mungkin dengan ya berpakaian yang tidak mengganggu organ-organ seksual atau organ kelamin kita, misalnya jangan yang menyebabkan panas ataupun tidak atau jarang berganti celana dalam, itu kan juga tidak sehat, tidak menjaga kesehatan ya. Jadi idealnya kan setiap 8 jam harus ganti celana dalam dan sebagainya seperti itu. Oh, seperti itu ya dok ya. Sebenarnya kenapa sih dok katanya kalau organ reproduksi itu lebih rentan pada untuk menjaga kesehatan itu di wanita dok? Kenapa sih dok kok bisa dikatakan kayak gitu dok? Dominannya? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga lah. Ya, sebenarnya wanita dan pria itu sama aja. Ya, pada wanita. Pada wanita ya mungkin karena apa ya? Karena di lingkungan kita sosial tuh wanita memang lebih apa ya, kalau dia maaf misalnya tidak perawan lagi kan akan lebih mudah ketahuan dibandingkan seorang pria ya. Jadi sehingga lebih disoroti lah pada wanita. Padahal sebenarnya sama saja untuk menjaga apa namanya, kalau pada wanita keperawanan, kalau pada laki-laki keperjakaan. Sebenarnya sama saja juga kewajiban pria dan wanita untuk menjaga hal tersebut. Oh iya. Nah, oke para pemirsa, untuk di ini nanti kita akan lanjut lagi tanya jawab lagi bersama narasumber kita, tapi setelah segmen berikut ini. Jadi tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Mia.
pemirsa semuanya, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Ilhan dengan tema kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual. Oke, kita akan lanjut aja bertanya ya bersama narasumber kita langsung. Oke dok, kita akan nanya-nanya lagi nih dok kembali. Ya, silakan. Apa yang terjadi jika remaja sampai mengalami kehamilan yang tidak diinginkan gitu dok? Misalkan dia hamil dengan terpaksa, dengan hamil yang berhubungan seksual yang terpaksa, itu apa sih dampaknya sih dok sebenarnya? Terpaksa, mungkin jarang ya kalau terpaksa. Mungkin karena memang melakukan. Jadi kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan ya, yang jelas kan dia akan malu, kemudian juga bisa terjadi frustasi, stres, bahkan bisa terjadi putus sekolah. Kemudian juga dia bisa terjadi infeksi menular seksual, kemudian juga bisa terjadi pelvic inflammatory disease ya, jadi penyakit yang berhubungan dengan radang panggul. Jadi itu banyak akibatnya. Bahkan jika dia hamil, itu tadi dia akan berusaha menggugurkan. Nah, berusaha menggugurkan ini bisa terjadi namanya abortus provocatus. Kalau dia terjadi infeksi, bisa dia abortus sepsis dan bisa menyebabkan kematian. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Jadi jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi memang saran bahwa jangan sampai terjadilah kehamilan tidak diinginkan dengan cara kalau memang sudah mampu nikah ya nikah sajalah. Dan kalau memang belum mampu nikah, kata Nabi itu kan puasa lah, mungkin akan lebih ini. Jadi sehingga untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan ini supaya tidak terjadi. Oke, itulah penjelasan dari dokter tadi ya. Jangan lupa diingat, terus jangan sampai terjadi lah kalau bisa ya dok ya, yang kehamilan tidak diinginkan tadi terjadi gitu ya dok ya. Itu dampaknya sangat luar biasa sekali ternyata ya. Nah gini dok, kok kalau remaja sekarang ini sangat sulit sekali sih dok untuk mengakses pelayanan kesehatan tentang reproduksi ini dok? Kok bisa seperti itu sih dok? Sebenarnya mungkin karena di negara kita hal-hal yang berbau dengan kesehatan reproduksi atau seksual ini masih dianggap tabu ya, masih masih dianggap belum begitu terbiasa, sehingga kita jadi akses ini memang belum begitu, yang akses yang informasi yang benar gitu ya, jadi belum begitu ada di kita. Yang ada cuman yang informasi-informasi yang mungkin di internet yang tidak benar ataupun yang porno dan sebagainya, sehingga diakses oleh remaja sehingga dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mungkin lebih menggalakkan kegiatan-kegiatan di mungkin di puskesmas atau di rumah sakit melalui promosi kesehatannya untuk kesehatan remaja, mungkin bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan. Dan zaman saya masih di puskesmas dulu ada namanya pelayanan kesehatan remaja, pelayanan kesehatan PKR ya, pelayanan kesehatan reproduksi ya. Jadi itu ada, tapi nggak tahu apakah sekarang masih ada di puskesmas. Jadi mungkin harapannya mungkin kalau belum begitu aktif, mudah-mudahan kawan-kawan di puskesmas bisa lebih mengaktifkan lagi untuk konsultasi kesehatan reproduksi ini bagi remaja, sehingga mereka bisa konsultasi. Dan juga karena ini di puskesmas itu kan pagi ya, para remaja ini kan juga dia sekolah, jadi agak susah memang aksesnya. Jadi mungkin perlu semacam organisasi yang bisa meningkatkan ini ya, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Dan saya siap sebenarnya kalau diundang ataupun ini untuk keliling menyampaikan informasi kesehatan remaja ini supaya
bisa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, sehingga untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, untuk mencegah kehamilan di luar nikah, untuk mencegah aborsi yang bisa mengakibatkan nyawa, itu bisa kita tingkatkan supaya mereka lebih tahu lah tentang kesehatan remaja reproduksi. Biasanya dok, kalau dari kan tadi promosi untuk kesehatan itu sendiri bisa ya dok ya, untuk yang menyalurkan kesehatan reproduksi ya dok ya. Ya, Kalau bentuk sosialisasinya seperti apa biasanya dok? Kalau ya penyuluhan langsung bisa, atau melalui video, apalagi sekarang ada media sosial ya. sosmed iya dok. Media sosial, internet dengan video-video singkat, leaflet, poster, dan termasuk yang kita acara hari ini melalui bincang-bincang sehat tentang kesehatan reproduksi ini. Mudah-mudahan bisa membantu bahwa kesehatan reproduksi itu penting, dan menjaga jangan sampai melakukan hal-hal yang mungkin belum waktunya. Itu tadi yang seperti disebutkan di atas tadi. Juga bagaimana kalau ada keluhan tentang menstruasi, bagaimana keluhan tentang keputihan, untuk segera berobat dan sebagainya. Nah, itu tadi pertanyaannya. Kemudian kita lanjut lagi dok. Ada lagi nih pertanyaan dok. Kira-kira pada usia berapa sih dok orang tua itu harus menyalurkan kesehatan reproduksi pada anak dok? Dan bagaimana sih cara memulainya dok? Menyampaikan mungkin ya, menyampaikan maksudnya. Jadi paling usia dini, usia SD itu paling tidak mereka diberitahu bahwa ini organ, istilahnya alat kelaminnya, misalnya pada laki-laki ini untuk pipis, ya kan, untuk perempuan juga seperti itu. Dan mungkin jangan sampai ada orang lain yang megang atau lihat itu, Benar. selain bapak ibunya, ya, seperti itu. Dan diberitahu juga bahwa kalau misalnya pipis harus segera ganti, kemudian juga pipisnya di tempat yang benar, toilet training namanya. Itu salah satu awal ya. Kemudian juga di usia SMP menjelaskan bahwa ini organ reproduksi, apalagi sudah kalau laki-laki itu kan namanya mulai dari mimpi basah. Diterangkan bahwa itu wajar pada laki-laki, dan itu bahwa memang sudah menunjukkan dewasa dan harus misalnya sholat, harus melaksanakan kewajiban ini, dan itu artinya tidak boleh apa macam-macam, istilahnya tidak boleh disalahgunakan atau apa itu, karena sangat berdosa, dosa besar dan sebagainya. Mungkin itu perlu ditambahkan. Untuk perempuannya, kalau dia sudah memasuki menstruasi awal atau menarse itu ya, itu juga sudah, kalau sudah menarse jadi menunjukkan dewasa, payudaranya mulai tumbuh dan sebagainya, jangan sampai ada orang lain yang memegang atau melihat, mungkin selain ibunya, seperti itu. Bapaknya pun juga jangan boleh, jangan bilang, ada boleh juga ya kalau nakal banget kan nggak bisa. Yang penting itu dijelaskan seperti itu. Jangan nakal-nakalan, orang tuanya lah dinyatakan juahan. Ya. Mengenai kesehatan seksual nih dok, bagaimana sih agar tidak terinfeksi gitu dok? Kan mengenai reproduksi nih, kadang ada yang penyakit menular dok. Nah itu bagaimana sih dok mengatasinya agar tidak terjadi gitu? Infeksi. Yang menular. Ya, infeksi menular seksual maksudnya. Seperti itu. Ya, infeksi menular seksual ya jangan melakukan tindakan berisiko ya, misalnya ganti-ganti pasangan. Jadi satu aja. Satu pasangan ya dok ya? Iya, satu pasangan kita aja, jangan ganti-ganti. Apalagi beda jenis, ya kan? Jelas. Maaf, maksudnya sesama jenis ya kan? Iya, kalau beda jenis masih bisa lah dok, kalau selingkuh dok. Ya jelas tidak boleh melakukan ini ya dengan selain pasangannya seperti itu. Iya. Karena berpotensi sekali menularkan ya. Berpotensi sekali menularkan. Kemudian juga celana dalam harus sering ganti, minimal 8 jam sudah harus ganti. Kemudian juga
Kalau ada keluhan, misalnya apa nih tadi sakit kencing atau keputihan atau kencing nanah, kencing berdarah, ya segera periksa diobati. Seperti itu. Nah, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dijaga satu pasang aja sudah cukup ya. Jangan sampai dua, kelainan bisa menyebabkan penyakit yang bisa menular ya dok ya. Ternyata, nah itu dampaknya sangat berbahaya ya. Gini dok. Kalau istilah Kenapa dok? yang di luar negeri itu EBC ya, ABC ya. A itu abstinensia ya. Jadi tidak melakukan hubungan selain dengan pasangan. A itu puasa ya. Kalau misalnya enggak bersama pasangan ya jangan sama orang lain gitu. Ya. Kemudian B itu be faithful. Jadi harus setia. Nah, setia. Dan kalau misalnya, nah ini di Indonesia sangat kontroversi dan juga saya juga tidak setuju ya. Yang C itu ini karena didengungkan oleh WHO. Yang C itu kondom. Jadi kalau terpaksa melakukan aktivitas seksual, terutama pada para pekerja seks komersial, itu masih ya harus pakai kondom. Tapi di Indonesia sih kampanye itu kan tidak ini karena sama saja dengan melegalkan seks di luar nikah ya. Tetapi yang kalau kita yang utama di Indonesia itu tadi A dan B tadi, abstinensia, puasa atau tidak hubungan dengan orang selain pasangan, dan be faithful, setia, gitu, setia. Nah itu tadi ya, jadi yang kuncinya intinya setia pasangan kita masing-masing ya. Kemudian dok, kenapa kan kita udah tahu nih ada penyakit HIV dan AIDS dok ya, itu kok rentan sama wanita dok? Kok bisa kayak gitu? Seperti puisimu tadi ya? Nah itu dok, kok bisa kayak gitu dok? Ya mungkin karena lebih banyak ke arah faktor sosial ya, di mana tekanan ekonomi, tekanan keadaan menyebabkan seseorang jatuh ke ya istilahnya menjadi pekerja seks komersial. Jadi mungkin di situ yang mungkin paling banyak menyebabkan ini. Sehingga kemudian juga saluran anatomi dari wanita itu kan memang berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu banyak belokannya, Bos. Oh. Belokannya ya. Jadi kan tikungannya banyak, jadi agak susah kuman masuk nih. Kalau wanita itu kan lurus. Oh iya. Nah, jadi mudah sekali kuman tuh masuk itu. Nah, jadi memang agak itu mungkin mempermudah kuman maupun virus masuk dalam tubuh wanita, seperti itu. Kalau kita kencing itu dok, kenapa sih dok? Kalau lagi jalan nih dok ya, lagi tour gitu jalan, tapi kok sering kencing itu kalau pria tuh pada pria dok, suka nahan kencing kadang. Bisa sakit dok. Sama aja, wanita juga kalau nahan kencingnya sakit ya. Sama aja. Apa sih penyakitnya dok kalau nahan kencing itu dok? Enggak lah, itu normal kalau kita nahan kencing kan jadi terasa sakit ya, wajar lah, sama normal aja tuh. Terus dok, kalau pada pria itu pernah nggak mengalami menopause dok? Menopause itu ya sebenarnya menopause pada pria ya, sebenarnya berkurangnya fungsi androgen dia atau testosteron dia juga yang menurun ya. Itu dimana hormon untuk kelelakiannya seorang pria itu, androgen, testosteron itu. Kalau pada orang yang bertambah usia produksinya kan jelas menurun ya. Tetapi dia tetap masih bisa hubungan suami istri ataupun bisa menghasilkan keturunan, tetap bisa kalau dia selama fungsi hormon estrogen dan androgennya masih jalan seperti itu, tetap bisa. Cuman berkurang. Mungkin itu yang dikatakan menopause pada pria ya, tapi sebenarnya bukan menopause. Kalau ada wanita tuh kan jelas tidak terjadinya menstruasi lagi, kemudian fungsi
fungsi hormonnya juga berkurang seperti itu. Ya, gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, untuk segmen ini kita tanya jawabnya sampai di sini dulu, tapi nanti kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Jadi para pemirsa jangan kemana-mana ya, jumpa lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap di acara program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Yang paling penting adalah vaksinasi, karena tadi vaksinasi akan memegang kunci ya untuk kemudian mengendalikan laju penularan tadi. Jika melihat data kumulatif dari 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien yang meninggal di rumah sakit adalah belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Saat ini Provinsi Bali dan Yogyakarta menjadi dua provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi anak lebih dari 70%, baik untuk dosis 1 dan dosis kedua. Bersama kita telah melewati gelombang demi gelombang pandemi COVID-19. Berdasarkan data update penanganan pandemi COVID-19 per Februari tahun 2022 ini didominasi oleh varian Omikron. Memang kasus varian Omikron naik melebihi varian Delta. Namun, keterisian rumah sakit dan angka kematian jauh di bawah tahun lalu. Dikarenakan mayoritas pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala atau OTG. Untuk masyarakat yang terpapar namun tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Namun, perlu diperhatikan bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan masyarakat yang belum divaksinasi memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari bersama-sama kita lawan Omikron dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi secara lengkap termasuk booster. Baiklah, kita akan masuk ke segmen
telepon tanya jawab. Nah, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Oke. Nah, karena nomornya sudah ada, jadi silakan yang ingin bertanya silakan langsung aja. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana ini? Ini dari Ana dari Kupang. Oh iya. Ingin bertanya apa Bu Ana? Mbak atau Ibu ya? Nah, ini mau bertanya. Ini dipanggil Mbak atau Ibu nih? Halo. Halo, iya. Masih Nona atau sudah Nyonya atau sudah Ibu? Nih. Sudah jadi ibu. Oh, ya, silakan. Ibu Ana. Ini dok, ini mau bertanya dok. Ye. Untuk sekarang ini saya baru melahirkan anak, usianya 2 bulan dok. Mm-mm. Ya. Tapi untuk sekarang saya tidak menggunakan KB dok. Mm-mm. Itu apakah bisa hamil atau gimana dok? Menyusui kah, Pian? Inggih dok, menyusui dok. Oh ya. Silakan dijawab dong. Ya Ibu Ana di Kupang. Inggih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau menyusui tidak pakai KB, apakah bisa hamil? Ya, Inggih, kalau inggih. masa menyusui, memang dia bisa menunda masa menstruasi ya terkadang. Tetapi ovulasi atau masa subur bisa saja atau tetap saja terjadi kadang-kadang. Jadi memang kalau metode laktasi itu, namanya metode laktasi ya, itu tetap bisa terjadi angka kegagalan yang tinggi. Bisa terjadi angka kegagalan yang tinggi. Jadi memang tetap disarankan pakai kontrasepsi ya untuk ibu yang walaupun menyusui, nggih. Jadi untuk konsultasi alat kontrasepsi apa yang bagus, ya yang kalau memang masih lama pengen punya anak lagi, cari metode kontrasepsi jangka panjang, misalnya suntik, atau yang tidak hormon itu IUD misal ya, IUD, atau suntik 3 bulan gitu. Itu metode kontrasepsi yang lama baru bisa hamil lagi. Ya. Seperti itu Bu Ana. Masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi Iya, Bu? dok, sudah dok, itu aja. Ya. Ya, Ibu Ana sudah paham Bu? ya sama-sama. Oke, terima kasih untuk penelpon pertama. Kita akan lanjut lagi ke penelpon kedua. Silakan dari penelpon kedua yang ingin menghubungi. Halo? Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Ini dok, saya mau, ini dengan Ratna dok di Binuang. Di Binuang. Oke, ini Ibu. Ibu atau Nona nih atau Mbak? Masih Nona dok. Oh, Nona. Nona. Ya, silakan. Ini dok, ulun ini beisian Aceh ya. Aceh ulun ini disuruh dokter. Ya. Nah, tapi Aceh ulun ini masih takutan dokter. Disuruh apa tadi? Kurang jelas. Ini apakah jersidin kaina mengganggu kayak itu ngelawan seksual sidin kayak Apa gitu. disuruh apa? Disuruh apa? Pengangkatan rahim dok, histerektomi kejar dokter tuh dok kan? Ya, ya. Karena apa ya? Karena tumor kah? Atau apa? Tinggi. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih Kak Ratna ya, Mbak Ratna Dari di
Binwang, atas pertanyaannya kalau histerektomi apakah tidak mengganggu fungsi seksual ya? Ya, Kak Ratna atau ibu atau acilnya dari Ratna ini kalau memang disarankan histerektomi berarti memang sudah dipertimbangkan oleh dokter secara matang. Biasanya pada ibu-ibu yang sudah mempunyai anak yang cukup atau memang mempunyai penyakit yang harus diangkat rahimnya segera. Karena kalau tidak diangkat segera dikhawatirkan kalau misalnya dia kanker atau tumor tadi dikhawatirkan menjadi ganas. Nah, kalau itu memang pengangkatan rahimnya sampai di seluruh rahimnya sampai ke mulut rahim atau sampai ke serviksnya atau ke leher rahim itu memang agak rasanya mungkin kalau beliau hubungan suami istri memang agak berbeda karena tidak ada lagi mulut rahim yang mungkin memberikan sensasi berbeda ketika hubungan suami istri. Tapi kalau hanya mungkin miom biasa tidak mengarah ke ganasan, biasanya dokter hanya memotong sampai di atas mulut rahim. Sehingga ketika hubungan suami istri itu tidak mengganggu, masih seperti biasa, seperti itu. Mungkin tapi kalau memang sudah usia menopause memang hormon di tubuh ibu itu memang sudah menurun sehingga seperti lendir ataupun pelumas ketika hubungan suami istri itu juga sudah berkurang dan itu wajar di usia yang memang usia terjadi menopause itu rata-rata umur 51 tahun ya. Jadi kalau ibu-ibu di atas usia 51 tahun memang sudah ada mengarah ke menopause biasanya. Seperti itu, Kak Ratna, Mbak Ratna. Apakah sudah jelas? Oh ini dok, terima kasih, sangat jelas penjelasan dari dokter. Nanti saya sampaikan juga kepada Acil Ulun dok. Nggih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Oke, kita akan lanjut lagi dan ini untuk penelpon yang terakhir ya. Nah, silakan bagi yang ingin telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan ini siapa dan di mana Ibu? Ini dengan Amalia di Margasari. Amalia di Margasari. Nah, ini Ibu, Nyonya atau gimana Bu? Udah nikah atau belum? Masih Nona. Masih Nyonya. Ya. Ingin bertanya apa Bu? Atau ingin bertanya apa Nyonya? Nona, Mbak. Ini dok, saya ini mempunyai teman. Teman saya ini saat ini didiagnosa dokter itu katanya memiliki penyakit sifilis. Nah itu penyakit sifilis ini menular apa tidak dok? Terus untuk cara penularannya itu gimana ya dok? Ya. Sifilis ya. Jadi sifilis kalau Iya dok, sifilis. ya memang sifilis itu salah satu penyakit kelamin ya. Salah satu penyakit kelamin yang bisa menular pada umumnya melalui hubungan seksual ya. Biasanya terjadi lecet di permukaan kelamin, kemudian juga bisa menimbulkan nanah ataupun ruam ataupun semacam koreng kalau orang sini bilang. Jadi itu yang di sana ada namanya sifilis itu ya, kuman sifilis ya. Jadi di situ dia bersarang sehingga menimbulkan gejala panas, kadang radang, kadang bisa menimbulkan keputihan yang banyak dan rasanya tidak enak lah pada kemaluan. Dan itu biasanya kalau seperti itu ya harus diobati dengan antibiotik.
Dan itu biasanya menular melalui hubungan seksual. Tetapi kadang dengan melalui luka sama luka pun juga bisa menimbulkan penularan gitu, seperti itu. Ya, berobatlah kalau terjadi itu, dan kalau memang itu didapat melalui hubungan yang dilarang, misalnya melalui zina atau apa ya, mudah-mudahan segera bertobatlah, mungkin seperti itu. Bagaimana Nyonya? Nona Amalia. Nona Amalia, halo. Mbak Amalia. Bagaimana? Gimana Mbak Amalia? Masih ada? Masih Ya. sudah jelaskah Mbak Amalia? Terima kasih dok atas penjelasannya, sangat jelas sekali dok. Saya ucapkan terima kasih dok. Ya, sama-sama. Oke para pemirsa, itulah tadi segmen untuk tanya jawab. Kita sudah sampai di sini dulu. Terima kasih atas penjelasannya dari dokter. Nah, kita masih banyak sekali nih yang akan kita tanyakan nanti dan juga yang akan diberikan informasi kepada pemirsa semua mengenai tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan di Tapin TV. Teman-teman, kita telah melewati gelombang demi gelombang COVID-19 yang juga memaksa kita untuk merubah pola hidup dan aktivitas kita semua. Beradaptasi dan tidak lengah, itu yang harus kita lakukan. Tantangan COVID-19 yang kita hadapi saat ini didominasi oleh varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat namun gejalanya lebih ringan daripada varian Delta. Tercatat kasus harian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak kasus harian Delta. Namun, angka kematian yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Walaupun menimbulkan gejala yang relatif ringan, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi varian kasus Omikron.
Bagi masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan atau OTG dan tidak memiliki komorbid juga bukan lansia, diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, menggunakan layanan telemedicine jika tersedia, atau melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Rumah sakit difokuskan kepada pasien yang bergejala sedang, berat, hingga kritis. Bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan belum divaksin memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, teman-teman. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari teman-teman semua, kita imbau saudara-saudara kita untuk tetap disiplin mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan vaksinasi lengkap, termasuk booster, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Oke, kita akan tanya-tanya lagi ya dengan narasumber kita. Ini dok, ini masalah kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual nih dok. Untuk kali ini pertanyaannya kan kalau laki-laki itu ya dok, waktu bayi kan atau kecil itu pasti disunat dok. Nah gitu ya dok ya. Apa sih risikonya dan manfaatnya dok kalau laki-laki sunat itu dok? Jadi manfaatnya dulu ya. Manfaatnya dulu, kalau disunat kan kulit di depan kemaluan laki-laki itu dipotong sedikit ya. Jadi situ nanti tempat nempelnya smegma. Itu smegma itu kayak kotoran gitu ya. Kalau kita menyunat itu sering menemukan smegma itu. Jadi itu nanti berpotensi terjadinya cancer. Sepertinya kanker penis ya. Jadi itu ketika dipotong kulitnya lalu dibersihkan di situ, itu sangat berguna sekali untuk membersihkan dari smegma yang berpotensi untuk terjadi kanker ya. Kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan alat kemaluannya itu kesehatannya seperti itu. Kemudian juga tidak mudah terjadi penularan infeksi menular juga karena kan situ bersih gitu ya. Kemudian juga itu memang merupakan perintah agama, khususnya Islam ya. Jadi perintah agama. Kemudian kalau risikonya kalau kita menyunatnya tidak benar ya terjadi perdarahan yang bisa berbahaya buat yang disunat. Kemudian juga menyunatnya kurang rapi ya, bisa terjadi bentuknya yang kurang bagus seperti itu. Tapi secara umum untuk kesehatan sangat berguna lah. Sunat tuh wajib juga dok lah, kayak itu dok lah ibaratnya. Ya untuk muslim ya. Supaya berarti hubungannya bila bersunat tuh ada juga sehatnya juga dok lah ibaratnya. Betul. Nah terus kan tadi sudah membahas reproduksi lakian nih, kita membahas reproduksi wanita pulang. Nah seberapa sering sih dok kalau wanita tuh harus melakukan, biasanya kan ada pemeriksaan panggul dan tes pap smear dok. Seberapa sering itu dok? Ya kalau dia sudah melakukan kegiatan seksual aktif ya, atau sudah menikah lah intinya. Terutama sudah menikah 2 atau 3 tahun, terus sebaiknya memang perlu pemeriksaan mulut rahim, apakah ada bentuk perubahan
struktur atau selnya melalui pap smear ataupun minimal IVA ya. IVA dengan asam asetat itu ramai sudah di puskesmas itu sudah bisa dilakukan IVA. Nah, kemudian waktunya ya kalau dia tidak ada apa-apa ya mungkin bisa setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Kalau dia ada gambaran misalnya dia mohon maaf berisiko misalnya pernah menikah 2 atau 3 kali walaupun misalnya itu ya pasangan yang sah ya artinya udah pernah menikah lalu menikah lagi apalagi dia wanita yang berganti-ganti pasangan menikah ataupun tidak menikah itu wajib mungkin perlu pemeriksaan apakah ada kelainan karena dia berpotensi terjadi kanker serviks ya, kanker mulut rahim. Ya, seperti itu. Kalau wanita tuh mengalami keputihan tuh wajar lah, Dok? Keputihan selama dia tidak berbau, kemudian juga tidak gatal, tidak panas, itu tidak apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa, Dok lah. Karena wanita itu kan dia punya hormon estrogen, progesteron yang bisa meningkatkan lendir di mohon maaf di kemaluannya seperti itu. Jadi sehingga memang wajar sebenarnya kondisi keputihan itu pada wanita. Tetapi kalau dia sudah sampai gatal, berbau, kemudian panas, itu perlu diperiksa ya. Kalau dia masih belum berkeluarga, ya kita hanya di luarnya aja kasih obat. Tapi kalau sudah berkeluarga, biasanya kita masukkan alat untuk memeriksa lebih dalam ke dalam untuk apakah penyebabnya, apakah perubahan bentuk dan sebagainya dari mulut rahimnya. Amonnya terapi pergantian hormon tuh kalau untuk wanita itu berdampak buruk lah, Dok, agan wanita, Dok, biasanya, Dok. Ini campur-campur nih biasanya kan. Ya aman, biar asik aja, Dok, aja dia orang Banjar paham juga, Indo paham juga gitu kan. Apa tadi pertanyaannya, Seth? Kalau misalkan ada terapi pergantian hormon, Dok, pada wanita tuh kan ada biasanya menopause, Dok, berdampak buruk lah untuk wanita, Dok. Ya, biasanya pergantian hormon atau terapi sulih hormon biasanya pada ibu-ibu yang sudah menopause. Karena pada menopause ini kan rata-rata fungsi, mohon maaf, menghasilkan lendirnya itu tidak ada lagi, sehingga kalau hubungan suami istri biasanya cenderung sakit, suaminya pun juga cenderung mohon maaf tidak nyaman lagi seperti itu. Nah, dengan adanya hormon itu, organ intimnya itu akan menghasilkan seperti sebelum menopause, ada lendir, cairan dan sebagainya, sehingga tidak mengganggu hubungan suami istri. Tetapi efek sampingnya ada. Efek sampingnya bisa mengaktifkan sel-sel, terutama sel-sel tumor, terutama di payudara. Jadi bisa menimbulkan kanker payudara ataupun kanker-kanker yang lain. Seperti itu. Efek sampingnya itu kalau terapi sulih hormon itu, terapi pengganti hormon itu. Dia mungkin dari segi organ intimnya seperti sebelum menopause, tapi efek samping ke organ lain bisa terjadi kanker, kanker payudara seperti itu. Untuk para pemirsa, untuk yang kita tanya jawab tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual sudah berakhir. Nah, kita akan mendengarkan sebuah kata-kata atau kalimat quotes pada episode kali ini ya. Silakan Bapak dari narasumber. Saudara sekalian, jagalah organ reproduksi Anda. Jikalau organ reproduksi kita ini sudah tidak utuh lagi, maka nilai-nilai diri kita akan turun. Karena itu menjaga kesehatan reproduksi adalah sangat penting
Menjaga kesehatan organ reproduksi juga sangat penting, dan janganlah kita melakukan sesuatu yang membuat nilai kesehatan reproduksi kita menjadi menurun. Misal melakukan hubungan di luar nikah, melakukan hal-hal yang menimbulkan infeksi menular seksual dan lain-lain. Sekian. Oke para pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Maka dari itu kita jaga kesehatan seksual kita dan juga reproduksi kita masing-masing. Nah, dari Jim Rohn itu adalah jagalah tubuhmu, itulah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Sebelum menutup acara ini, kita akan mendengarkan sebuah pantun dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Milhan. Silakan Bapak. Ke Lampung beli kuaci. Di Lampung pun ada keripik nikmat. Ayo kita dukung kampanye kesehatan reproduksi agar generasi kita tumbuh sehat dan kuat. Dengan penampilan pantun dari beliau tadi, maka menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan di episode berikutnya. Akhir kata, saya Muhammad Irsad sebagai pembawa acara meminta maaf jika ada kesalahan dalam tutur berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.